البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Kemarin kita baca dua hadis yang berisikan tentang nikmatnya surga, dan sudah kami jelaskan berdasarkan hadis yang ada kemarin, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri dan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya di surga tidak ada orang sakit. Di surga itu enggak ada orang sakit, sehat selama-lamanya. Di surga tidak ada orang yang tua, muda terus. Di surga tidak ada orang yang gelisah, susah, sengsara, enggak ada. Nikmat terus di surga itu. Kemudian di surga barakallahu fiik, untuk kaum lelaki masing-masing dikasih pasangan paling minimnya 2 istri. Surga paling minim 2 istri, enggak ada yang 1. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Paling minim, nah barakallahu fiik, 2 istri. Kemudian surga tidak ada dengki, iri, hasad, dendam, enggak ada. Serba kenikmatan di surga. Kemudian rombongan yang pertama kali masuk surga dipermisalkan bagaikan apa? Bagikan bulan purnama. Masya Allah. Ya, dipermisalkan seperti apa? Bulan yang nampak, yang muncul pada malam, barakallahu fiikum, malam bulan purnama. Masya Allah. Seperti itu. Rombongan yang berikutnya bagaikan apa? Pancaran atau cahaya bintang yang ada di langit. Serba memiliki apa? Cahaya indah, kemudian barakallahu fiikum, bersih, seperti itu. Kemudian di surga tidak ada satupun yang bujangan, semuanya punya pasangan. Wa ma fil jannati a'zab, tidak ada di surga itu yang bujangan. Paham ya? Enggak ada. Semuanya dapat pasangan. Paling ini berapa tadi? 2 istri. Paham ya? Na'am, likulli imri'in minhum zaujatan isnatan yura mukhusuqihima min wara'il lahm. Masyaallah. Masing-masing orang mendapatkan 2 istri, yang mana 2 istri tersebut bidadari yang bermata jeli, cantik. Sampai-sampai karena bersihnya, sucinya, nampak sumsum betisnya dari balik daging. Masyaallah, luar biasa. Paham ya? Luar biasa. Nah, enggak ada perempuan tua, enggak ada. Janda enggak ada, janda. Paham ya? Gadis terus. Itu wanita penduduk surga. Makanan, minuman yang dikonsumsi tiap harinya, yang dimakan tiap hari, yang diminum tiap hari, tidak menjadi kotoran. Enggak ada BAB wala kencing wala syai', semuanya menjadi keringat. Keringatnya berbau apa? Berbau misik. Masya Allah. Kemudian menjadi sendawa. Paham ya? Sendawa, kalau bahasa Jawanya gelegean. Nikmat, serba nikmat sana. Masuk ke kebun surga, taman-taman surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai air tawar biasa. Paham ya? Pokoknya intinya di surga itu apa yang antum inginkan ada semuanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Apa saja yang kalian inginkan, bagi mereka apa saja yang diinginkan, itu semuanya ada, dan masih ada tambahannya, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Artinya apa barakallahu fiik? Di dalamnya semua jiwa yang hati inginkan, jiwa inginkan, semuanya ada. Paham ya? Dan juga ada pelezat mata. Nanti dipandang tuh enak. Surga itu antum pandang semuanya serba enak. Masya Allah surga. Kemudian kemarin ada pertanyaan, apakah yang perempuan juga dapat pasangan? Naam. Bukan berarti laki-laki tuh yang dapat bidadari. Perempuan juga dapat pasangan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendapatkan pasangan suami dulu di dunia yang beriman, bisa dengan pasangan lain yang Allah taala takdirkan untuknya. Pokoknya serba nikmat di sana ya. Tidak ada kegelisahan wala dengki wala iri wala hasad wala sesuatu yang tidak menyenangkan. Semuanya serba menyenangkan. Yang laki-laki setiap kali melihat wajah Allah tambah apa? Tambah ganteng. Yang perempuan setiap kali melihat wajah Allah tambah cantik. Itulah kenikmatan surga. Kenikmatan surga. Barakallahu fikum. Kemudian usianya bagaimana? Uruban atroba. Penyayang. Bidadari surga itu penyayang dan usianya sebaya. Masya Allah. Naam. Kemudian bagaimana? Muda semuanya, gadis semuanya. Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu abkar, para gadis. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kita ambil kemarin. Yang hafal dua-duanya tafadhol setorkan. Yang hanya satu tidak masalah. Sekarang yang hafal satu dulu. Tafadhol yang satu. Apa? Yang pertama, yang kedua. Yang pertama ya. Wa nudu antil kumul jannah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Yang hafal dua tafadhalu. Min oh. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Itu seputar kenikmatan surga. Nah, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Simak baik-baik kitabnya barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah, adzabun nar, seputar adab api neraka, siksaan api neraka. Kalau kemarin naimul jannah, kenikmatan surga. Sekarang adzabun nar, siksaan api neraka, waliyadzubillah. Yang inilah kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah, berhati-hatilah kalian dari siksaan api neraka walaupun dengan secuil kurma. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Paham ya? Jauhilah, berhati-hatilah kalian walaupun dengan secuil kurma. Maksudnya walaupun sedekah dengan sedikit. Paham ya? Itu tidak masalah karena sedekah bisa menjadi apa? Penghalang seseorang untuk masuk apa? Dalam api neraka. Walhamdulillah. Hatta walaupun sedikit. Walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan secuil apa? Kurma. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian ikhwan fi din azza wa jazakumullah, mengenai neraka wal iyad billah sudah kita lewati kemarin ya. Ada dipermisalkan. Nah, barakallahu fikum, kalaulah seandainya batu, paham ya? Bukan dipermisalkan lagi ya, memang hakikatnya seperti itu. Dalamnya luar biasa. 70 berapa? Sab'una kharifah, 70 tahun baru sampai ke yang paling dasar, paling bawah sendiri. Paham ya? Dilemparkan batu dari atas, kemudian dengan jarak 70 tahun baru sampai. Nah, barakallahu fikum, sampai ke neraka yang paling bawah. Nah, ketika barakallahu fikum ada suara tersebut, kemudian segenap para sahabat, ketika Rasulullah kisahkan di hadapan para sahabat, mereka bertanya. Nah, barakallahu fikum, mereka ditanya oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW setelah mereka mengatakan Allah wa Rasul a'lam, apa kata Rasulullah? Hadza hajarun rumiya bihi. Itu tadi adalah batu yang dilemparkan ke dalam apa? Nah, barakallahu fikum, finnar, dalam api neraka. Nah, dilemparkan dalam api neraka. Nah, barakallahu fikum, mundu sab'ina kharifah. Semenjak 70 tahun yang lalu. Fa huwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Sekarang baru sampai ke dasarannya. Berarti menunjukkan dalam sekali ya. Dan neraka ternyata dalam sekali, barakallahu fikum. Nah, itu neraka jahannam wal iyad billah. Nah, sekarang kita akan membahas seputar adab neraka. Nah, karena setiap orang pasti berhati-hati dan juga minta perlindungan kepada Allah SWT dari siksaan api neraka ini. Bukan perkara yang sepele. Kita lewati kemarin kan, siksaan api neraka yang paling ringannya bagaimana siksaannya? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Enggak sembarangan ini ya, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu yang paling ringannya. Yang paling ringannya siksaan api neraka sudah mengerikan. Bayangkan itu paling ringannya. Beda dengan penduduk surga. Penduduk surga yang paling bawah saja, yang paling ringan, bisa dikatakan yang paling bawah lah kenikmatannya, itu 10 kali dunia kenikmatannya. Masya Allah. Tapi kalau neraka wal'iyadzubillah, yang paling ringannya berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Wal'iyadzubillah. Itu siksaan neraka yang paling ringannya. Nah, siapa ini diantaranya yang disebutkan dalam hadis? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Barakallahu fiikum. Hafiz. Siapa namanya Abu Talib? Sudah kita lewati. Ada pamannya, ada kakeknya. Pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muthalib. Siapa namanya Abu Talib pamannya? Abdul Manaf. Siapa nama kakeknya Abdul Muthalib? Labas. Nah, siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Ini senantiasa diulang-ulang terus ya, karena biar enggak tertukar, ada pamannya, ada kakeknya. Kalau pamannya itu Abu Talib, kalau kakeknya itu Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib. Nah, itu siksaan yang paling ringan yang diberikan kepada siapa tadi? Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Laula ana lakana fid darqil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku yang Allah Ta'ala berikan kepadaku untuk pamanku, niscaya dia berada di kerak api neraka yang paling bawah. Abu Talib. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Menunjukkan bahwasanya Abu Talib ini mendapatkan syafaat yang bagaimana? Harun, syafaat mengentaskan dari siksaan api neraka atau syafaat yang lain? Apa itu syafaat yang lain? Maknanya litakhfif, syafaat untuk memperingan saja, bukan mengentaskan. Abu Talib kekal di neraka. Abu Talib kekal dalam api neraka, cuman mendapatkan siksaan yang paling
rendah, yang paling ringan, itu pun mengerikan. Coba bayangkan, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Ngeri atau tidak? Ngeri atau tidak? Ngeri. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Nam Allahumma sallim salam. Kita lihat lagi, simak baik-baik kitabnya. Nam fokus kepada kitabnya ya barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimallahu adzabun nar, azab api neraka. An Abi Sa'id al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Ayo pantunnya barakallahu fiik antum. Hasan, pantunnya. Ayo na'am. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Abu Sa'id al-Khudri termasuk yang paling banyak periwayatan hadisnya. Paham ya, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Rawi Muslim. Allah musta'an. Mengerikan barakallahu fik. Perhatikan baik-baik ini. Penduduk neraka yang mereka memang sudah penduduknya, ingat ya, sudah penduduknya. Ini berarti setelah apa? Setelah disembelih al-maut. Ya kan? Setelah disembelih al-maut, apa yang terjadi? Khuludun wala maut. Kekal, enggak ada lagi kematian. Paham ya? Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Nah, ini lihat ini. Ahlun nar alladzina hum ahluha. Penduduk neraka yang mereka memang sudah penduduknya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Maka sesungguhnya mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Lalu terus bagaimana? Merasakan azab terus, wal'iyadzubillah. Perhatikan ini ya. Merasakan azab terus di dalam siksaan api neraka, wal'iyadzubillah. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim? La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup. Merasakan azab terus, wal'iyadzubillah. Makanannya saja tidak bisa membuat kenyang dan tidak bisa menghilangkan rasa haus. Dalilnya makanannya itu dari duri-duri yang mengerikan. Setiap dimakan tambah rusak usus-ususnya. Paham ya? Tambah terbakar pencernaannya. Paham ya? Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, makanan tersebut tidak bisa membuat orang gemuk dan juga tidak bisa menghilangkan laparnya orang yang lapar. Paham ya? Dalilnya surat Al-Ghasyiyah. Kalau la yamutu fiha wa la yahya, itu kan menandakan enggak mati enggak hidup di neraka. Itu dalam surat apa kalau itu? La yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu yang itu? Ayo. Hafidz. La yamutu fiha wa la yahya. Surat apa? Al-A'la. Lah ini makanan penduduk neraka tidak bisa bikin kenyang, tidak bisa menghilangkan laparnya orang yang lapar. Al-Ghasyiyah. Kalau tak sebutkan awalnya antum tahu nanti. Pendek ayatnya. Ayat antum? Naam, ahsanta barakallahu fiik. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa bikin orang gemuk, tidak bisa menghilangkan rasa laparnya orang yang lapar. Itu makan penduduk neraka, ngeri sekali, wal'iyadzubillah. Naam, disebutkan bahwasanya minuman-minumannya itu dari darah-darah yang kotor, nanah. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Nah, ngeri sekali barakallahu fiik. Naam, itu penduduk neraka. Allah musta'an. Allahumma sallim salim. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka di dalamnya tidak hidup dan tidak mati, berarti merasakan terus. Kita berlindung terus barakallahu fik. Ini termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip bahkan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam beribadah kepada Allah Taala. 3 poin tidak perlu, tidak
Nah, barakallahu fikum boleh terluputkan. Paham ya? 3 perkara di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala tidak boleh terluputkan. Setelah ikhlas dan mutaba'ah, tambah 3 perkara lagi. Apa itu? Al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Setelah untuk beribadah ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, jangan lupa 3 perkara ini. Beribadah itu karena cinta kepada Allah Ta'ala, mengharapkan surganya, dan takut terhadap siksaannya. Beda sama orang-orang sufiah. Perhatikan ini ya perbedaannya ya. Kalau orang-orang sufiah dari kalangan Ittihadiyah Al-Hululiyah atau yang semisal mereka, nah barakallahu fiik, mereka justru menurut mereka itu kalau beribadah karena mengharapkan surga itu enggak ikhlas. Coba bayangkan. Jadi antum beribadah mengharapkan surga Allah itu enggak ikhlas. Takut dengan neraka enggak ikhlas. Makanya mereka mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya kami beribadah kepada Engkau ya Allah karena mengharapkan surgamu, jangan dimasukkan surga. Dan kalau seandainya aku beribadah kepada Engkau karena takut nerakamu, masukkanlah sekalian." Nah, itu parah. Ada satu lagi. "Ya Allah, kami beribadah kepada Engkau ya Allah bukan karena mengharapkan surgamu, bukan karena takut nerakamu, tapi karena cinta kepadamu." Satu poin tok yang mereka gunakan, cinta tok. Ini keliru ya. Nah, ya Allah, kami beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu, bukan karena takut nerakamu, tapi karena cinta kepadamu. Kalamnya kelihatannya bagus, lembut, memukau, paham ya? Tapi ini kalam yang berbahaya. Kenapa? Masa kita beribadah bukan mengharapkan surganya, tidak takut nerakanya? Makanya Ahlussunnah harus terpenuhi 3 poin. Al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Rasa cinta dan rasa berharap, kemudian rasa takut. Cinta kepada Allah Ta'ala, mengharapkan surganya, takut terhadap neraka atau siksaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim ini, ada yang bertanya ini sedikit tentang hadisnya, tentang hadis Abu Sa'id, apakah bisa diartikan penduduk neraka itu sakarat? Nah, sakaratul maut maksudnya. Wallahu alam. Kalau sakaratul maut itu biasanya pembukaan untuk kematian, setelah itu mati biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Biasanya gitu biasanya. Tapi kalau ini memang enggak mati dan enggak hidup. Jadi karena enggak mati enggak hidup itu ya posisinya merasakan azab terus, merasakan siksaan terus. Ada sakaratul maut kan ada yang dipermudah. Ada yang dipermudah. Nah, barakallahu fiik, ada juga yang benar-benar merasakan sakaratul maut, tapi Allah alam. Secara zahir disebutkan sini bukan sakarat ya, teman, posisinya itu benar-benar posisinya dia itu tidak hidup dan tidak mati, merasakan azab terus. Paham ya? Nah, tapi kalau sakaratul maut itu kan ungkapan untuk sesuatu atau ungkapan untuk orang yang mau meninggal. Paham ya? Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Ya kan? Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar, dan itulah yang dulu kalian akan lari darinya. Berarti menunjukkan sakaratul maut itu menunjukkan mau mati gitu loh. Kalau ini, paham ya, barakallahu fiik, enggak mati, enggak hidup, merasakan terus. Kalau sakaratul maut nanti mati istilahnya, biasanya. Wallahu alam, secara zahir enggak ada kaitannya dengan sakaratul maut itu ya. Tidak ada kaitannya dengan sakaratul maut. Intinya kita bawa secara zahirnya saja, yaitu dalam kondisi penduduk neraka tersebut tidak merasakan kematian dan tidak merasakan kehidupan, siksaan yang dirasakan oleh billah. Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Kita lihat hadis yang berikutnya. Kita ambil dalam pertemuan ini 3 hadis. Semuanya pendek, yang bisa menghafal 3-tiganya walhamdulillah, hani'an lahum. Paham ya? Ahlan wa sahlan. Yang tidak bisa menghafal 3-tiganya satu pun tidak masalah. Intinya ada yang dihafal. Kita lihat. Karena kisahnya seru dan mengerikan, dan kita menyaksikan secara globalnya, bahkan di dunia ini kita menyaksikan apa? Merasakan hembusan neraka jahanam. Paham enggak maksudnya? Ketika musim dingin yang sangat atau menggigil dingin, itu termasuk salah satu hembusannya neraka jahanam itu. Paham ya? Ketika panas yang sangat, kemarau, panas sekali, itu juga hembusan neraka jahanam. Karena neraka jahanam, nah barakallahu fikum, itu diberi kesempatan untuk bernafas. Paham ya? 2 kali. Paham ya? Nah, bernafas berapa kali? 2 kali. Nah, bernafas 2 kali.
Ini cuma tangannya aja ya, ucapannya diambil. Nah, barakallahu seperti itu. Al-ibrah bima nutiqa bihi la bil isyarah. Jadi kan patokan yang diucapkan bukan isyaratnya. Isyaratnya bisa jadi keliru, ucapannya itu yang diambil. Paham ya? Nah, berapa kali nafasnya? 2 kali. Musim dingin dan musim panas. Musim panas kadang antum merasakan panas sekali, ya itu hembusannya juga. Ketika musim dingin, dingin sekali. Paham ya? Itu juga hembusannya. Kita baca nanti hadisnya. Paham ya? Nah, karena Allah musta'an ngeri sekali ya barakallahu fiik. Api yang kita bakar tiap hari atau bakar kompor, keluar apinya atau tidak? Keluar apinya. Kemudian bakar sama keluar apinya juga. Antum nyalakan korek api, keluar apinya. Nah, api itu baru satu dari bagian 70 bagian neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu memiliki 70 bagian. Satunya diantaranya api yang selama ini kita saksikan nih dunia ini. Panas nggak api? Panas. Itu baru satu bagiannya. Coba bayangkan kalau dikumpulkan, nah barakallahu fiikum, taruh dikumpulkan apa ya? 6 kayu bakar di seluruh dunia dibakar, apinya menyala-nyala. Itu saja sudah panas loh. Itu saja sudah panas. Apalagi tambah yang berapa? Berarti 69 sisanya. Allah musta'an, itu baru dari apa? Satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Ngeri sekali. Allah musta'an. Itu apa? Api. Lah antum belum, atau kita ya. Kita kadang-kala belum terkena api, baru panasnya. Panasnya terik matahari, panas atau tidak? Kalau siang hari gitu nggak ada tempat teduh, atau kepanasan udah panas sekali kan? Itu belum api padahal. Masya Allah. Nah, kita baca biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Antum? Nah, barakallahu fiik Amir. Naam ahsanta. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ishtaqatun nar ila rabbiha faqalat. Suatu ketika neraka mengadu kepada Rabbnya. Neraka bisa bicara. Memang, paham ya? Ketika itu Allah Ta'ala bertanya, disebutkan kisahnya dalam surat Qaf itu kan. Nah, barakallahu fiikum, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Apa lanjutannya? Wa taqulu hal min mazid. Gitu ya. Itu enggak lafaznya? Ayo na'am. Suatu hari yang kami katakan kepada api neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka ditanya, sudah penuh belum? Kamu sudah penuh belum? Apa kata neraka jahanam tersebut? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Ditanya sudah penuh, jawabannya hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Bisa bicara neraka dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ini. Ishtaqatun naru ila rabbiha faqalat. Api neraka mengadu kepada Rabbnya seraya berkata, Rabbi akala ba'di ba'dha. Wahai Rabbku, sebagianku telah memakan sebagian yang lainnya. Coba bayangkan, api saling memakan api yang lainnya. Karena makhluk juga. Paham ya? Nah, melahap satu dengan yang lainnya. Nah, fa'adina laha binafasain. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengizinkan untuk neraka tersebut bernafas 2 kali nafas. Ternyata lihat dohernya api bisa nafas juga ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nih. Fa'adina laha binafasain. Kemudian Allah Ta'ala mengizinkan untuk api tersebut dengan 2 nafas. Nafasin fis syita wa nafasin fis shayf. Paham ya? Nafas yang pertama yaitu ketika musim syita. Syita itu apa? Musim apa? Panas atau dingin? Ketika musim syita itu dingin atau panas? Dingin. Wa nafasin shayf, dan satu lagi nafas ketika musim panas. Paham ya? Nah, syita sama shayf itu 2 musim. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala izinkan untuk bernafas di situ. Paham ya? Bernafas dengan 2 kali nafas. Fa ashaddu ma tajiduna minal har. Maka kalian mendapatinya ketika apa? Panas yang sangat. Paham ya? Kapan itu panas sangat? Kemarau. Panas yang sangat. Itu kalian menjumpai apa? Hembusan neraka jahanam tadi itu. Paham ya?
Wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan juga kalian menjumpai barakallahu fikum rasa dingin yang sangat, itulah hembusan neraka jahanam juga. Zamharir itu maksudnya syiddatul burd, bahwa itu disebutkan zamharir, az-zamharir syiddatul burd. Syiddatul burd artinya apa? Dingin banget. Sangat dingin. Paham ya? Dingin sekali. Jadi kalau antum merasakan pada musim dingin banget, dingin sekali. Barakallahu fikum ketika dingin sekali, itu namanya apa barakallahu fikum? Namanya masuk dalam kategori apa? Salah satu hembusan nafasnya neraka jahanam. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Ketika panas yang luar biasa, panas sekali, itu juga termasuk hembusan neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim. 2 kali nafas kan. Nafas di musim dingin, dan nafas di musim panas. Ketika kita menjumpai panas yang sangat asyaddu harra, yaitu ketika kita menjumpai panas yang sangat, itulah hembusan neraka jahanam. Dan ketika kita menjumpai dingin yang sangat, dingin sekali, maka itu pula apa? Hembusan neraka jahanam. Paham ya? Syita sama shaif. Syita musim apa tadi? Syita musim dingin, shaif musim panas. Terbalik enggak itu kira-kira? Terbalik enggak? Terbalik atau benar? Berarti syita musim dingin, shaif musim panas. Syita. Dalam surat apa itu yang ada lafaz syita ini? Al-Quraisy ya. Barakallahu fiik. Kesimpulannya barakallahu fiik, neraka jahanam ternyata apa? Bernafas dengan 2 kali nafas. Berapa kali nafas? Abdul Hakim? 2 kali nafas. Yaitu nafas yang pertama ketika musim dingin. Musim dingin, ketika anda merasakan dingin banget musim dingin, itu hembusan neraka jahanam. Ketika anda merasakan panas yang luar biasa, barakallahu fiik, itu juga hembusan neraka jahanam. Allahumma salim. Berikutnya, satu lagi. Perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya tadi Abdul Hakim? La ba'as. Hafiz. Siapa namanya Abu Hurairah? Lupa? Bisa kondisikan ya. Siapa namanya Abu Hurairah barakallahu fiik? Muhammad. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, simak baik-baik kitabnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Narukum juz'un min 70 juz'a min nari jahannam." Ini yang seperti tadi itu. Api kalian itu adalah salah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Api yang kita saksikan itu ya. Antum nyalakan kompor keluar apinya, ya enggak? Antum nyalakan korek keluar apinya. Antum bakar sampah keluar apinya. Api itu api kalian, api kita yang kita saksikan itu adalah salah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Qila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan, kalaupun seandainya itu cuma satu, paham ya? Satu bagian saja sudah cukup panas gitu loh. Lakafiyah. Maksudnya apa? Bagaimana kalau ditambahkan lagi yang 69? Paham belum? Satu saja dari bagian 70 tadi itu, paham ya? 6, 1 aja udah panas luar biasa. Bagaimana kalau ditambahkan sekali 69? Totalnya yang 70 bagian semuanya sekalian. Wal'iyadzubillah. Makanya kalau barakallahu fikum, kita lihat siksaan api neraka, bagaimana kisah-kisahnya ya, menjadi arang, menjadi abu, ya kan? Barakallahu fikum, ngeri sekali. Yang kita saksikan itu. Kemudian kalau antum menyaksikan lahar, tahu lahar ya? Ketika gunung berapi masih aktif misalkan, itu kan biasanya kalau pas meledak atau istilahnya barakallahu fikum mengeluarkan lahar, itu kan ngeri sekali itu. Paham ya? Menyala-nyala. Kayak bara api. Juga panas luar biasa ya. Wal'iyadzubillah. Ini api yang kita saksikan tiap hari ini, mau api kompor, api korek, intinya api lah. Paham ya? Bagaimana itu baru satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Allahumma salim, ngeri.
Naam, sampai-sampai para sahabat atau salah satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan." Ya Rasulullah, jika itu cuma satu pun, kalaupun andai kata cuma satu saja, itu sudah cukup. Sekarang api yang tersaksikan panas atau tidak? Panas enggak? Panas. Itu bisa membakar orang, bahkan kadang orang kalau terbakar mati kan. Maksudnya itu kalaupun satu itu sudah cukup panas luar biasa. Apalagi kalau sempurna 70. Wal'iyadu billah. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, kita baca bawahnya itu syarahnya. Wa makna qawlihi juz'un min 70 juz'a. Dan makna ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, juz'un min 70 juz'a, adalah salah satu bagian dari 70 bagian. Lau jumi'a hatabud dunya. Perhatikan nih. Lau jumi'a hatabud dunya wa uqida kulluh hatta sarat nara. Kalau seandainya dikumpulkan kayu bakar di dunia ini, kayu bakar dikumpulkan semuanya, wa uqida kulluhu, dan dinyalakan semuanya, hatta sarat nara, sampai benar-benar menjadi api, lakanal juz'u al-wahidu min ajza'i nari jahannam alladhi huwa min 70 juz'a ashadda minhu. Paham ya? Artinya apa? Niscaya satu bagian tersebut yang merupakan bagian-bagian neraka jahanam, yang mana neraka jahanam memiliki 70 bagian tadi itu. Niscaya apa? Niscaya itu pun sudah lebih panas lagi. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya cukup untuk membakar gitu loh. Paham ya? Taruhlah tidak menggunakan yang lainnya, hanya satu bagian saja itu. Paham ya? Sekarang kan taruhlah cuma api yang bakar sampah sedikit. Coba kalau kayu bakar seluruh dunia dikumpulkan, kayu bakarnya dinyalakan, panas atau tidak? Panas. Dan itu kalau membakar itu sudah panasnya luar biasa gitu loh. Apalagi kalau semuanya 70 bagian tersebut. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah ya. Barakallahu fikum. Ngeri sekali. Makanya ketika orang melewati sirat, jembatan yang nanti ditancapkan di situ, barakallahu fikum, orang ingin masuk surga, nyebrang dulu melewati jembatan tadi. Yang selamat alhamdulillah. Yang tidak selamat, oh ya, yang selamat alhamdulillah, yang tidak selamat di bawahnya neraka. Paham ya? Barakallahu fikum, di bawahnya neraka. Paham ya? Neraka yang menyala-nyala, ada kalali di bawahnya. Ada sesuatu yang menyambar-nyambar, bagaikan kail yang ujungnya bengkok. Paham ya? Coba bayangkan, yang bisa selamat adalah orang-orang yang amalannya baik. Ada yang nyebrang jembatan tersebut seperti apa? Pertama kali, bagaikan kilatan petir, cepat sekali. Ada yang nyebrang seperti orang lari, ada yang nyebrang seperti orang naik kuda balap, ada yang nyebrang dia dengan jalan kaki santai, ada yang merangkak, ada yang nyebrang ternyata sampai tengah-tengah padam lampunya, padam cahayanya. Begitu jalan padam, orang munafikin, paham ya? Berguguran di bawahnya, disambar kalalip tadi itu. Yang selamat itu nanti nggak langsung masuk surga, nunggu dulu dibuka pintu surga. Padahal jembatannya, bagaimana jembatannya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut, lebih kecil daripada rambut. Nggak masuk logika kita, nggak masuk akal kita. Tapi jangan menggunakan akal, dalil muqaddam. Paham ya? Kalau kita masukkan ke logika kita, nggak masa sih orang berjalan nyeberangi jembatan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, kok bisa ya? Kalau kayak logika kan nggak nyambung. Logika kita belakangkan, dalil didahulukan. Paham ya? Yang jelas yang bisa menyelamatkan situ dengan seizin Allah Taala adalah amalannya. Adalah apa? Amalan. Makanya para nabi dan segenap para nabi waktu itu kita menyaksikan mereka mengatakan apa? Allahumma sallim, ya Allah, selamatkanlah. Barakallahu fikum, itu yang nyebrang jembatan tadi yang sangat mengerikan tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan juga memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Walhamdulillahirabbil alamin.